anak-anak sekolah minggu, sebelum memulai ibadah sekolah minggunya, Ibu Guru mau berikan dulu info untuk anak-anak sekolah minggu mengenai info SMGT. Yang pertama, ada HDS yang akan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2020, tetap via online ya. Nah, terus yang kedua, anak sekolah minggu untuk ibadah HDS-nya nanti diharapkan untuk menggunakan baju yang bertemakan negara Zimbabwe pada saat ibadah tersebut. Ingat, ibadahnya itu tanggal 19 Juli 2020. Nah, nanti minta tolong orang tua untuk mengkreasikannya ya. Terus yang ketiga, anak sekolah minggu tetap ya mengikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Terus yang terakhir, setelah mengikuti ibadah HDS secara online, nanti untuk orang tua mohon dibantu mengambil foto anak sekolah minggu ya yang menggunakan baju Zimbabwe, dan tolong dikirimkan melalui grup WA orang tua atau guru sekolah minggu yang lainnya. Demikian info SMGT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali walaupun melalui online. Nah, anak-anak yang manis, hari ini adalah hari Minggu, adalah harinya Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam suasana bergembira menyambut hari ini. Anak-anak tentu sudah duduk dengan manis, ambil tempat, dan kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita sambut dengan menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, anak-anak yang manis, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang seminggu lamanya, dan saat ini kita dipertemukan kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, tentu anak-anak semangat semua di rumah, sehat selalu, dipimpin dan diberkati Tuhan. Nah, anak-anak, walaupun ibu guru tidak melihat semua anak-anak di mana saja di rumah masing-masing, tetapi Tuhan tetap melindungi kita, memelihara kita, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Anak-anak juga harus dengar-dengaran kepada mama papa ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Makanya kita harus selalu jangan membuat orang tua menjadi sedih atau kecewa karena kita selalu melawan kehendaknya. Nah, untuk itu kita mohon doa dengan kita menyanyi, memuliakan Tuhan. Kita mau menyanyi banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Nah, anak-anak, saatnya sekarang kita akan masuk dalam cerita. Tentu anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita. Untuk itu anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, minta tuntunan dari Tuhan, kita siap untuk berdoa. Semua duduk dengan manis, jangan ada yang baku korek-korek ganggu kakak atau adiknya atau siapapun di sampingnya ya. Nah, kita berdoa.
Puji dan syukur Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami datang lagi berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini, dan kami boleh lagi saat ini akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui cerita-cerita Alkitab. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, agar firman-Mu itu boleh kami dengarkan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam cerita, Ibu Guru mau tanya dulu. Anak-anak, kalau kita membuat sesuatu, hasil karya kita, terus tiba-tiba pekerjaan kita itu kita temukan sudah dirusakkan orang, sudah rusak, sangat rusak sekali. Nah, apa yang kita rasakan anak-anak? Tentu kita akan merasa sakit hati, kita sedih, marah, dan lain sebagainya. Kita kecewa karena kita sudah buat baik-baik, ternyata ada yang merusaknya. Pasti kita sangat sedih sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu yang manis, pada waktu itu manusia semakin banyak di muka bumi ini. Pokoknya semua orang semakin bertambah banyak. Pada zaman itu banyak orang yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi tiba-tiba mereka semuanya ini berbalik melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang yang baik yang tadinya sudah dengar-dengaran pada Tuhan melakukan kehendaknya, mereka tiba-tiba melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa yang mereka perbuat? Mereka merampas, menjara, membunuh, berkelahi, mengambil kepunyaan orang lain yang bukan miliknya. Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan sangat kecewa. Tuhan sangat sedih. Kenapa? Orang-orang yang tadinya dengar-dengaran kepada Tuhan, yang berbuat baik, sekarang beralih. Anak-anak Tuhan ini justru melawan Tuhan. Mereka bersekutu dengan iblis. Mereka sudah dengar sama iblis, dilawan, dikendalikan oleh iblis. Mereka tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Mereka sudah lupa sama Tuhan. Dia tidak melakukan lagi apa yang baik di mata Tuhan. Ya, istrinya orang, suaminya orang, itu diambil. Padahal itu bukan kepunyaannya. Dia membunuh, menjara, merampas hak orang, dan saling cemburu, dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Anak-anak, Tuhan melihat semuanya itu sangat sedih sekali. Dia kecewa, kenapa manusia bisa berbalik lebih bersekutu, mendengarkan iblis. Mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah lagi Tuhan, mereka sudah lupa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memutuskan untuk menghapuskan atau memusnahkan semua manusia yang ada di muka bumi itu. Nah, pada zaman itu, jadi waktu itu orang-orang yang ada semuanya itu, manusia-manusia itu, Tuhan berfirman bahwa saya akan memusnahkan atau menghabiskan semua ciptaan saya, baik itu manusia, burung-burung, binatang-binatang, dan semua yang diciptakan Tuhan akan dimusnahkan habis. Juga dia mengatakan bahwa pokoknya usia manusia itu tidak lebih lagi dari 120 tahun. Bayangkan anak-anak, padahal dulu itu ada yang 500 tahun, 200 tahun umurnya orang masih hidup. Tapi Tuhan sudah marah sama mereka, kecewa sama mereka, sehingga umur mereka lagi cuma sampai 120 tahun dan Tuhan akan menghukum. Tetapi manusia itu tidak jerah, manusia itu tidak takut, mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, anak-anak, ada satu keluarga. Keluarga ini adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia selalu melakukan hal yang baik.
Siapa dia? Dia adalah Nuh. Nuh ini adalah orang yang benar di antara orang-orang atau manusia-manusia semua yang ada di bumi ini yang jahat-jahat. Nuh ini dengar-dengaran, dia tidak melawan Tuhan, melainkan dia melakukan semua perintahnya. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan semua. Nuh ini mempunyai anak juga 3 orang, punya istri, punya anak laki-laki 3 orang. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, 3 anak laki-lakinya ini juga punya istri. Semua sudah punya istri. Jadi mereka satu keluarga ini 8 orang. Itulah yang benar di mata Tuhan. Mereka ini melakukan hal-hal yang baik. Nuh berkata, "Aku adalah ciptaan Tuhan yang istimewa." Bayangkan, dia mengatakan, "Akulah, ya Tuhan, Engkau telah melindungi aku. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadaku untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tidak mengikuti iblis-iblis yang menggodanya. Tidak seperti yang lain. Nuh ini baik. Dia melakukan semua apa yang dikatakan Tuhan, perintah Tuhan. Jadi dia di hadapan Tuhan benar bersama anak, istri, dan menantunya. Lalu firman Tuhan datang kepadanya. Nuh, karena engkaulah satu-satunya orang, artinya keluargamu yang taat dan dengar-dengaran kepadaku. Sekarang kuperintahkan, buatlah satu bahtera. Bahtera itu adalah perahu atau kapal yang besar sekali ya, kapal laut yang paling besar. Bayangkan ukurannya berapa anak-anak? Panjangnya 133 meter. 133 meter anak-anak. Lalu lebarnya 22 meter. Tingginya 13 meter. Duh, ibu ini saja 1,5 meter. Ini 13 meter tingginya. Lalu dikatakan buat itu 3 tingkat. Jadi ada pertama, kedua, dan ketiga. Lalu engkau membuat juga kamar-kamar di dalamnya atau bilik-bilik. Untuk apa anak-anak? Firman Tuhan mengatakan, buat itu untuk mengambil juga hewan-hewan atau binatang-binatang berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina, atau laki-laki perempuan. Jadi ada kamarnya Nuh dan istrinya, anak-anak dan istrinya. Begitu juga dengan binatang-binatang yang satu pasang, semua dimasukkan ke dalam bahtera itu untuk menampung karena besar sekali. Lalu yang lainnya itu Tuhan akan musnahkan semua manusia yang di muka bumi itu selain keluarga Nuh. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kehidupan kita? Bayangkan, Nuh itu dipelihara Tuhan. Begitu juga dia katakan, Tuhan sudah menolong saya, memberikan kekuatan kepada saya, karena Tuhan tempat saya berlindung, memelihara saya siang dan malam. Seperti kita, anak-anak, kita dipelihara oleh Tuhan siang dan malam, kita dijaga, kita diberi kesehatan, ya. Kita diberikan selalu berkat yang melimpah dalam kehidupan bersama mama, papa, oma dan opa dan semuanya yang ada di rumah kita. Kita tetap sehat selalu. Semoga penyakit juga jauh daripada kita ya, apalagi COVID yang masih sampai saat ini melanda dunia ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibu guru mau bertanya, apakah anak-anak sekolah minggu juga pernah dengar atau pernah lihat seperti yang dilakukan manusia-manusia itu, yaitu menjarah, merampok, mencuri, juga membunuh? Ya pasti ada dalam televisi atau lain sebagainya ya anak-anak. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus dengar-dengaran. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh pukul adiknya atau kakaknya, tidak boleh melawan mama, papa, dan lain sebagainya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kebenaran yang selalu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itulah cerita kita. Dan judul cerita kita ialah Manusia Jahat Merusak Rencana Allah. Manusia jahat merusak rencana Allah. Bahannya Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22.
Nah, anak-anak, kita sudah dengar cerita. Sekarang kita ambil Alkitab kita buka, kita akan baca Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Sekarang Ibu Guru baca ya. Dengar baik-baik. Yang punya Alkitab juga lihat buku Alkitabnya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Dan berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia itu, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Amin. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan membawakan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah, anak-anak, kita sudah memberikan persembahan, maka sekarang saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Semua duduk manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih kami boleh lagi diperdengarkan akan firman-Mu melalui cerita-cerita Alkitab. Tuhan tanamkan dalam hati anak-anak-Mu, guna mereka pakai dalam kehidupannya untuk menjadi anak-anak yang benar di mata Tuhan, yang senantiasa taat, dengar-dengaran, dan selalu melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga anak-anak sudah memberikan persembahan, tanda ucapan syukur mereka kepadamu. Tuhan berkati itu untuk digunakan kelebaran firman-Mu, khususnya di jemaat kami. Bapa di sorga, Kau juga berkati yang masih ada pada orang tua untuk digunakan dalam kebutuhan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu, baik di rumah atau di mana saja mereka Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing, peliharakan mereka, berikan kesehatan yang baik, semangat selalu dalam belajar, walaupun melalui online, tetapi mereka tetap semangat dan giat sehingga mereka menjadi anak yang pintar, yang senantiasa taat serta dengar-dengaran. Baik itu di dalam pelajaran di rumah maupun pelajaran sekolah, juga semua mereka tekuni dengan baik. Ajar mereka untuk senantiasa taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan dari penyakit COVID sehingga kami tetap kuat dan sehat selalu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru sekolah minggu, kiranya mereka juga semua boleh sehat-sehat dan tetap tekun untuk selalu memperhatikan anak-anak sekolah minggu, mengingat bahwa kapan waktunya kami akan dipertemukan kembali. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan dari COVID ini sehingga kami boleh lagi berkumpul bersama teman-teman, ibu guru di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji, memuliakan Dikau. Tuhan Yesus juga berkati pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya, juga Gembala Sidang, jemaat kami, Bapak Pendeta Daud, juga Ibu Pendeta Ola, majelis, dan semua pengurus. Kiranya Tuhan Engkau berkati semuanya itu agar semua dapat menjalankan semua aktivitas dengan baik dan tetap kuat, sehat dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami selesai ibadah, Tuhan berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini, bahkan seminggu ke depan. Kiranya mereka juga boleh belajar dengan baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami di dalam anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Namun sebelumnya Ibu Guru pesan ya, kita harus tetap manis di rumah, tetap sehat, kuat, belajar yang baik. Sampai jumpa pada minggu mendatang. Kita akhiri ibadah kita dengan membawakan lagu Segala Milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku pun senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Sampai jumpa anak-anak.